Untuk melakukan cleaning data, pertama-tama kita upload data yang sudah kita dapatkan dari data first yang awalnya SQL menjadi CSV. Tujuannya adalah untuk kita dapat mengolah atau mengclean datanya tersebut gitu. Dan pada sesi kali ini data yang kami gunakan adalah data lecturer dan student yang sudah kami download dari Dataverse gitu. Nah, namun karena datanya sendiri itu berupa .sql, di sini saya menggunakan salah satu website yang bisa melakukan perubahan SQL menjadi CSV gitu. Karena nanti file atau data yang akan kita olah itu menggunakan format CSV untuk data cleaningnya gitu. Nah, ini tadi yang pertama kita sudah selesaikan yang lecturer. Nah, ini kita save terlebih dahulu ya. Tujuannya agar nanti ketika kita upload ke tools untuk data cleaningnya itu kita tinggal upload keduanya langsung yang udah di folder tersebut gitu. Nah, untuk data cleaning ini kita gunakan dua data tadi ya, seperti yang saya bilang sebelumnya itu lecturer dan student. Nah, ini yang lecturer sudah selesai kita ubah ke CSV. Selanjutnya kita akan rubah untuk yang student gitu. Karena memang nanti kita mau coba analisa hubungan antara si data lecturer dengan data student ini gitu. Nah, ini kita proses ya, untuk studionya sudah selesai, kita rubah menjadi .csv. Ini juga sama seperti sebelum, kita download dan kita akan save ke folder data first, lecturer dan student ya. Nanti kita bisa langsung upload ke file data cleaningnya gitu. Nah, untuk data cleaningnya sendiri itu kami menggunakan solusi tools yang namanya adalah OpenRevin. Nah, OpenRevin adalah sebuah open source tool untuk melakukan cleaning data, misi data, serta transforming data dari satu format ke format lainnya gitu. Dan ini beberapa fiturnya yang ada dan bisa di-download di websitenya openrevin.org. Nah, ini saya sudah download, kami sudah download dan tinggal digunakan. Kayak tinggal klik openrevin.exe-nya sehingga akan terbuka terminal. Nah, itu kita akses ke 127.00.01 port 333. Ini adalah portal atau front end-nya dari si OpenRevin gitu, sesuai yang ada di terminal. Nah, ketika kita sudah akses, kita bisa buka di browser. Nah, itu nanti kita tinggal upload tuh di front end-nya gitu. Kita choose filenya. Tadi dua file yang sudah kita rubah menjadi CSV dan kita upload. Kemudian kita next ya. Nah, di sini di OpenRevit ini kita bisa pilih nih, kalau misalnya ada banyak, misalnya kita mau data cleaning beberapa file aja gitu ya, kita bisa atur. Tapi ini kita semuanya, select all. Nah, sehingga dia menjadi seperti ini, dia diparsing gitu, diparsing yang mana yang lecturer, yang mana yang student, yang mana yang course gitu ya. Kita parsing seluruhnya dan ini kita rubah menjadi parcelnya itu menjadi number, dari teks ke number. Karena memang datanya itu kan data angka ya, untuk dari yang file data first tadi. Jadi kita rubah menjadi number. Dan untuk parsernya kita gunakan yang CSV atau separator base file gitu ya. Kemudian kita save nih, kita create project gitu ya. Kita create projectnya, nanti kita bisa atur kembali gitu ya. Dan tentunya jangan lupa untuk merubah nama dari project name-nya, biar nanti kita nggak kebingungan nih untuk buka file mana nih yang mau kita lakukan data mining gitu, atau kita proses nantinya gitu. Nah, udah semuanya, kita create project. Nah, selanjutnya setelah parsernya selesai dilakukan, inilah hasilnya gitu ya. Dia sudah ngebagi dari ada yang lecturer, course, time slot,
itu dia masuk ke file yang lecturer, kemudian yang ID student, ID course itu masuk ke yang student gitu. Nah, seperti itu. Jadi dari dua data tadi ya kita udah dapat beberapa beberapa data-datanya seperti itu. Selanjutnya ini kita bisa cek ya data-datanya tadi sudah sesuaikah dengan tabel-tabelnya gitu ya. Kalau memang sudah sesuai gitu ya, ya kita bisa langsung olah data-datanya tadi sehingga memang tujuannya biar nanti ketika kita lakukan data mining gitu ya, itu data-datanya sudah sesuai dengan raw data yang kita download tadinya dari data first gitu. Nah, ini ada beberapa data ya, total datanya itu sekitar 4.512 row ya. Itu udah penggabungan dari yang lecturer dan dari yang data student gitu. Nah, nanti ini kita bisa manfaatkan dan tentunya kita bisa filter nanti ya. Kalau memang mau di filter itu juga possible, kita filter data-datanya tadi gitu ya, mulai dari ID studentnya, time slot, course maupun lecturernya, itu bisa kita filter lagi nantinya apabila diperlukan seperti itu. Nah, ini datanya sudah kita clean up ya, sehingga bisa langsung kita proses nantinya gitu. Nah, ini kita bisa ekspor nih, bisa ke Excel, bisa ke CSV lagi gitu, bisa ke file lainnya gitu. Nah, ini kita coba ekspor dulu menjadi yang Excel gitu ya. Nah, ini kita ekspor menjadi Excel, kemudian coba deh kita ekspor juga ke CSV gitu ya. Kalau mana tahu nanti kedepannya kita juga butuh CSV lagi, nah kita bisa ekspor gitu. Nah, kemudian kita misalnya mau otak-atik lagi nih misalnya ya data-datanya ya. Kita bisa buka foldernya gitu ya. Terus nanti kita cek lagi tuh dari tadi data Excel atau data CSV-nya ada lagi nggak yang mau kita olah dulu, kita clean up lagi sebelum nantinya kita masukkan ke aplikasi buat yang miningnya gitu ya. Nah, ini coba kita rapikan terlebih dahulu data-datanya. Tujuannya ya biar kalau memang kita mau lihat plain dari si Excel-nya gitu, dari data prosesnya ya kita bisa lihat lebih menarik saja seperti itu. Nah, ini kita sudah datanya, jadi memang ada yang masuk ke course, ada yang masuk ke lecturer seperti itu. Tapi data udah di split gitu ya. Nah, ini coba kita rapikan sedikit biar lebih menarik saja tampilannya. Nah, ini sudah terlihat rapi ya data-datanya. Sudah kelihatan ID dari lecturer itu ID dari dosennya. Yang course itu ID dari course. Kemudian yang timestamp itu adalah jadwalnya, jadwal mengajar dari course tersebut, dari dosen tersebut gitu ya. Dan di sisi lain untuk yang student itu ID student adalah mahasiswa. Jadi kode mahasiswanya, dan ID course ini adalah course yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Nah, ini yang ID course nanti bisa kita hubungkan tuh dengan course yang ada di tabelnya lecturer gitu. Nah, ini kita coba olah lagi datanya nih. Misal kita mau bikin custom tabular exporternya gitu ya, kita mau filter gitu, mau kita otak-atik langsung dari toolsnya, itu kita bisa pindah-pindahkan lokasi datanya gitu.
Kita bisa alokasi datanya dan kita bisa match dia mau match entity ID-nya kah atau mau misalnya di custom misalnya ya. Untuk formatnya itu juga possible. Gitu. Ini nih coba kita otak-atik sedikit data-datanya. Kita bisa reconcile data output itu menjadi based on apa gitu. Nah, ini kita bisa atur data-data tersebut mau menggunakannya seperti apa gitu ya. Nah, tidak hanya di situ ya, kita bisa hubung-hubungkan nih misalnya dari lecturer, ID student, nanti mau kita atur lagi ID course-nya setelah course, itu juga possible. Jadi outputnya nanti bisa kita atur gitu ya. Nah, tentunya juga bisa kita download datanya gitu ya, line base-nya apa, mau diupload juga bisa, dan kalau mau pakai codingan option code juga possible kita lakukan gitu. Nah, ini semuanya sudah kita cek ya. Dan tadi kalau misalnya mau upload juga bisa diupload, tapi ya kita harus integrasikan sama si akun Google kita gitu. Jadi dia langsung update ke Google Spreadsheet gitu. Nah, ini kita bisa apply kalau memang tadi ada perubahan ya. Nah, kemudian tidak hanya di custom tabular exporter doang. Kalau kita mau bikin templating juga bisa, templating reportnya kita bisa coding di sini. Nah, nanti kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, ini contoh dari bawaannya ya dari si OpenRevin. Nanti kalau misalnya ada konfig-konfig codingannya itu kita bisa atur langsung di sini gitu. Kalau kita mau bikin templating, kita bisa ekspor datanya tersebut gitu. Nanti hasilnya bisa kita download gitu. Kalau misalnya mau bikin JSON gitu ya, itu bisa lewat situ gitu. Nah, ini kita coba otak-atik. Jadi kalau misalnya udah data lama nih, kita mau lihat datanya lagi, itu kita bisa open project-nya aja langsung di sini gitu. Nah, ini kita bisa buka lagi untuk ngelihat datanya tadi gitu ya. Nah, nanti dari data tersebut ya, kita misalnya ada yang mau kita otak-atik lagi nih gitu kan. Misalnya data yang sebelumnya udah kita ekspor dan file yang open revenue tadi udah kita tutup, tapi kita membuka lagi, bisa pakai cara yang tadi. Kita open aja datanya via open revenue gitu. Nah, ini kita mau coba join column ya. Kita coba joinin si ID course sama si course ya. Jadi karena kan kalau dilihat kan ID course yang ada di kolomnya student, di filenya student dengan course yang ada di file lecturer kan serupa. Nah, ini kita bisa coba join kolomnya gitu ya. Nah, kita coba joinin ID course yang ada di student dengan course yang ada di lecturer gitu. Nah, ini kita oke kan gitu ya. Nah, sehingga tuh kelihatan tuh ID course-nya langsung ngikut yang ada di course gitu, yang ada di course-nya lecturer gitu. Nah, ini kita bisa langsung download filenya menjadi Excel kembali gitu. Nah, ini kita jadikan Excel kembali, course join kita save biar berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini CSV juga bisa kita download lagi gitu. Sekian dari kami untuk data cleaning. Terima kasih. Baik, selamat malam. Saya Sabil Nararia dengan NIM 220 222 105. Jadi hari ini saya bagian dari tim yang akan mempresentasikan mengenai analisa software analisa data yang akan kita gunakan dalam tugas pembuatan video UTS kali ini ya di mata kuliah analisa bisnis data. Oke, jadi sebelumnya mungkin di menit-menit sebelum dari video ini sudah diinsertkan atau diinputkan oleh Mas Irfan Lutfi ya
bagaimana dia meng-cleaning data-data yang bentuknya masih berantakan gitu dalam bentuk mungkin dari bentuk SQL dia ubah menjadi bentuk CSV atau XLX gitu ya, jadi atau bentuk Excel gitu. Nah, di sini kita akan mencoba ya mengolah data tersebut agar bisa ditampilkan dalam bentuk dashboard sehingga muncullah sebuah visualisasi di mana visualisasi tersebut akan membantu kita dalam membaca atau memahami apa yang sebenarnya menjadi value dari report tersebut gitu. Nah, apabila kita melihat dari Excel saja sebenarnya mungkin beberapa orang bisa mengerti apa itu angka-angkanya dari mana, report-reportnya seperti apa, dan itu angka-angka itu apakah ID, apakah perhitungan berupa measurement. Tapi kan tidak semua orang mengetahui hal-hal tersebut. Maka dari situlah kita di sini membutuhkan yang namanya dashboard ya, atau sistem analis untuk menganalisa data yang tadinya sudah di pre-processing dan di cleaning. Nah, di sini saya sudah menerima folder zip ya, dan salah satunya adalah file ini, bentuk Excel ini. Jadi di sini adalah course join yang terdiri dari lecturer atau dosen dan student di sini ya. Jadi ada dua ini ya, ada dua ini berbeda, ada dua data yang berbeda gitu. Tapi di sini kita sebenarnya bisa joinkan gitu ya. Kita bisa joinkan dan kita bisa apa ya? Coba pahami dulu apa sih maksud dari data ini gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tambahan dari saya, fiskal ini tambahan dari saya. Nah, utamanya itu adalah dia itu ada 4 kolom ini. Jadi ada lecturer, courses, time slot, ID student sama ID course gitu ya. Jadi ID student itu adalah ID dari mahasiswa tersebut dan ID course itu adalah ID course yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Sementara kalau time slot dan course lecturer ini adalah diambil dari datanya lecturer ya. Time slot itu di sini kita bisa artikan sebagai jeda perharinya. Jadi misalnya di hari Senin itu mungkin ada 4 jadwal dari jam 6 sampai jam 9 pagi, dari jam 9 pagi sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 3, dari jam 3 sore sampai jam 6 malam. Jadi kan kita hitungnya bisa kita anggap 4 time slot ya. Nah, jadi di sini tuh ada, kalau kita lihat di Excel-nya itu ada 23 ya, 23 sama 23. Tapi di sini kita hitungnya 24 karena kita ada perhitungan 0 juga nih, ada time slotnya 0. Jadi kita anggap tuh 0 itu adalah jam 6 sampai jam 9 pagi di hari Senin gitu ya. Karena kita pembagiannya itu adalah, sorry ini harusnya Sabtu 4 ya. Karena kita tuh ada berapa hari ya? Ada 6 hari. Nah, 6 kali 4 kan ya 24 ya. Nah ya 24. Nah, jadi 24 hari, 24 time slot itu akan kita bagi untuk per hari. Jadi satu hari itu kita masing-masing dapat 4 time slot ya. Nah, dari sini kita bisa bikin mapper ya sebenarnya. Nah, kayak kita bisa bikin mapper di sini sampai 23 itu jadi kita jelas gitu kan. Oh, berarti dari time slot 0 sampai 3 itu adalah untuk hari Senin, 4 sampai 7 itu adalah untuk hari Selasa gitu kan ya. Nah, sampai kita bikin description-nya itu adalah seperti ini. Nah, kalau kita masih menggunakan yang time slot yang ini kan nggak dimengerti ya gitu kan. Ini maksudnya apa gitu kan. Angka ini tuh apa? 1, 2, 3, 0 itu apa gitu kan. Kalau untuk orang awam jujur pasti nggak akan tahu ini tuh apa gitu kan ya. Time slot itu apa. Kalaupun dia tahu ini tuh dari jam berapa sampai jam berapa, untuk hari apa gitu kan. Itu kan kita harus telaah gitu ya. Nah, lalu di sini kita udah sebenarnya ya harusnya juga ini karena datanya itu terkesan kurang ini juga ya, quality data and richness-nya ini sangat kurang gitu karena kita apa ya, untuk tugas kali ini tuh kita terbatas ya karena harus ngambil dari ini sesuai dengan apa ya, sesuai dengan requirement-nya itu di mana kita coba lihat di sini ada requirement-nya itu eh ini ngambil ngambil dari data first value. Nah, kita itu udah cari di data first value udah lumayan banyak ya dan ada timnya sendiri, ada Bang Adli ya yang untuk PIC-nya untuk nyari data itu dan memang data yang cukup banyak itu ini gitu. Nah, kita akhirnya coba ambil ini tapi sayang sekali ya kita nggak dapat ininya description of ID lecturer-nya, ID course-nya gitu kan. Jadi ya mau tidak mau kita coba ya gitu kan. Walaupun di sini saya cukup berani karena untuk ngambil mappernya untuk yang time ini aja ya, time slot aja gitu.
Lanjut di sini rencananya saya akan pisah ya. Jadi sebenarnya tuh kalau yang diberikan sama Bang Lutfi itu udah dalam kondisi kejoin gitu. Tapi saya ingin memberi informasi bahwa di software yang akan saya gunakan atau aplikasi yang akan saya gunakan yaitu SAP Analytics Cloud itu kita akan melakukan join secara langsung di uh, aplikasi tersebut gitu ya. Jadi kita anggaplah di sini kita belum data tuh udah bersih tapi dalam kondisi belum di join. Jadi saya sudah siapkan dua sheet ya, lecturer dan student di sini. Nah, lecturer sama student, lecturer itu ada lecturer, course, ini ID semua ini ya, lecturer, course, time slot, year, day, time schedule sama account. Nah, ini saya ambil dari ini ya, saya ambil dari apa mapper dengan lookup gitu. Jadi ketahuan oh ini kalau yang time slotnya 2 berarti ini ada di hari Senin jam 9 sampai jam 12 dari jam 12 sampai jam 15 gitu kan. Karena kan kalau 0 kan jam 6 sampai jam 9, jam 1 itu jam 9 sampai jam 12. Nah, satu tuh yang jam 9 sampai jam 12, jam 2 itu ya, yang time slot 2 itu adalah jam 12 sampai jam 15. Seperti itu. Karena ada time slotnya itu ada ini ya, per hari itu kita bikin 4, 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini kita coba tambahkan count juga untuk biar masuk ke SAP-nya, ke SAP Analytics Cloud ya, karena di SAP Analytics Cloud itu wajib ada kolom measurement-nya gitu, yang jadi patokan untuk measurement-nya. Sama dengan halnya dengan student, tapi student ini kita fokuskan hanya untuk dua kolom, tiga ya, justru ID course dan ID student serta year-nya di sini fiskal gitu ya. Nah, setelah kita membuat dua ini gitu, memisahkan dua ini, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat data model. Ya, kita akan membuat data model di sini. Nah, ini mungkin saya akan sedikit beritahu ya cara membuat data model seperti apa ya. Sebenarnya kita di sini menggunakan metode import, di mana di sini kita akan pilih seperti ini. Misalnya tadi kan ini filenya data lecturer ya. Habis itu kita pilih yang sheet yang lecturer. Nah, itu kita pilih lecturernya, lalu kita import. Nah, di sini kita tinggal mendefine jenis dari kolom-kolom itu mau kita buat seperti apa. Nah, ini kita perlu benerin dulu nih, karena kan di sini time slot itu masih dianggap sebagai measurement. Sementara sebenarnya harusnya measurement time slot itu adalah dimensi ya, dimensi. Jadi kita harus bikin ini sebagai generic. Lecturernya juga tentunya harus kita buat jadi generic. Nah, apabila kita nge-create data model dalam kondisi seperti ini dia nanti akan sebenarnya akan bukan menolak ya, tapi ini akan membuat data itu inkonsisten karena tidak ada measurement di sini. Nah, gunanya count ini adalah agar kita bisa men-set ini sebagai measurement gitu. At least kita tahu berapa row ini gitu kan ya. Nah, setelah terdiri dari dimensi gitu ya dan count, ya udah kita create data model. Nah, di sini kita create data model. Nah, tapi di sini ceritanya di sini saya sudah sempat buat data modelnya ya, tapi di sini harusnya kita tinggal create data model aja, harusnya sudah kelar sih. Nah, di sini habis kita create data model, nanti kita akan buat ininya gitu ya, buat data modelnya nanti akan di-save. Nah, tapi saya nggak akan sampai sana, kita akan kembali lagi ya ke data model, ini di discard aja. Nah, di sini saya di paling atas ini saya udah punya lecture data model sama student ya. Nah, kalau kita lihat isinya, nah kita bisa lihat ininya ya, dalam bentuk star view-nya ya, dalam bentuk apa sih toggle structure-nya, dan kita juga bisa lihat dalam bentuk ininya juga ya, data foundation-nya juga dalam bentuk view. Nah, kita coba buka view aja. Jadi kan di sini kan udah lumayan lengkap lah ya, tapi ini belum kondisi ke join nih. Nih seperti ini. Jadi yang sudah dibersihkan sama Mas Irfan Lutfi, kita import ke sini gitu. Dalam kondisi sudah bersih gitu. Dan udah kita atur juga secara data type-nya mau seperti apa. Sudah sesuai juga. Ini string, yang mana yang dia integer yang dalam bentuk measurement. Sudah kita terima. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan input data model tersebut ke dalam dashboard. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya berikan contoh 6 report ya. Jadi dari report yang diberikan oleh Mas Lutfi atau Bang Lutfi ya, itu kita bisa menghasilkan beberapa report ini gitu ya. Jadi ada total lecturer-nya, ada total course-nya, ada total student jumlah mahasiswa berapa. Lalu kita bisa bikin ini juga ya, bikin report top, maksudnya
bikin ini ya, bikin report yang skemanya top gitu ya, top 5, top 10 gitu kan. Nah, seperti ini top 5 course with most student, top 10 student with most course, dan course schedule yang dalam bentuk day with most lecturer, sama yang terakhir adalah persentase untuk course according to the schedule time-nya gitu. Nah, di sini juga oh iya, sebelum kita masuk ke filter, saya akan tunjukkan dulu bagaimana semudah apa kayak kita tuh mau menjoin ya di sini ya. Nah, ini kita dalam kondisi sebenarnya sedang join ya, sudah menjoin. Nah, kalau kita mau menjoin, kita tinggal melakukan namanya link dimension di sini ya. Nah, link dimension itu kita tinggal buka seperti ini. Nah, sorry, ini yang diskrepansi lain. Nah, kita tinggal buka yang ini. Nah, jadi kan kita di sini punya student sama lecturer data model kan ya. Ini tinggal kita tentuin aja siapa yang mau jadi siapa yang mau dijadikan sebagai ininya ya. Mau dijadikan sebagai apa sih istilahnya? Left join-nya ya. Mungkin kalau kita lihat di sini tuh seakan-akan student ini sebagai left join di sini ya. Student itu sebagai live join, dan kayak yang ini nih sebagai lecture data model sebagai sebelah kanannya gitu ya. Jadi kan seperti anggapannya itu metode seperti live join, tapi sebenarnya itu live joinnya itu ke lecture data model sebenarnya. Jadi student itu akan nanti kita ambil yang value-value-nya ada di student tuh sesuai dengan sesuai dengan patokan yang ada di lecture score di lecture data model. Karena di sini kita udah nandain ya di pojok kanan atas ini. Di pojok kanan atas ini udah ada lecture data model, baru kita linkkan dia ke student gitu ya. Gimana nanti kita akan mengambil value-value yang berkorelasi dari lecture data model, dan kita akan ambil field-field yang ada di data model student gitu kan ya. Seperti contohnya field student, kolom student, jumlah mahasiswanya gitu kan. Sehingga akan menghasilkan report seperti ini. Jadi kita yang awalnya dari kita hanya menghasilkan data seperti ini yang mungkin bisa membuat kebingungan atau confusion ya gitu kan. Ini data apa gitu kan. Ini kolom ini tuh representasi tentang apa gitu. Kita bisa buat lebih rapi dan lebih mudah dimengerti gitu kan. Jadi dari sekali lewat saja tuh orang tuh udah paham gitu. Oh, berarti dari data ini tuh kita bisa lihat bahwa total lecturer-nya tuh ada 50 dosen. Lalu course-nya itu ada 10 course gitu kan ya. Berarti dari 50 dosen itu ada 10 course. Berapa sih mahasiswanya gitu kan? Ada 200 mahasiswa gitu kan. Lalu kita juga bisa lihat nih top 5 course ya, top 5 course yang memiliki mahasiswa paling banyak gitu ya. Di sini ada 0, 5, 7, 3, 4. Ini sebenarnya sayang banget ya kalau misalnya kita di sini bisa dapat data atau quality-nya tuh maksudnya bukan quality sih, sorry. Richness-nya lebih banyak gitu. Kita bisa dapat parameter ID dari description-nya itu ID course itu apa. Ya misalnya course 8 itu misalnya mata kuliah analisa bisnis, misalnya yang 7 itu tata kelola. Itu misalnya akan lebih baik ya karena kita di sini akan bisa tampilkan dalam bentuk ininya, type-nya gitu ya. Tipe dari course-nya itu apa. Tapi karena di sini di data first juga kita nggak dapat ya. Nggak dapat datanya, jadi ya mau nggak mau kita akan tampilkan seperti ini dulu. Jadi saya akan jelaskan juga sedikit ya. Nah, tapi nanti untuk penjelasan yang lainnya mungkin nanti akan dijelaskan sama Bang Ivan. Jadi itu nanti bukan bagian saya ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan fiturnya itu dulu ya. Jadi untuk join-nya tadi udah selesai. Nah, sebenarnya saya di sini mau menjelaskan juga bahwa SAC ini juga bisa melakukan analisa prediktif ya. Nah, tapi di sini kita sangat terbatas. Jadi analisa prediktif yang bisa dilakukan di sini itu menggunakan regresi dan triple eksponensial ya. Nah, tapi kedua metode tersebut itu membutuhkan setidaknya kita butuh kalender ya, tanggal penanggalan gitu. Itu adalah hal yang paling penting apalagi kalau kita membuat prediktif ya, prediktif analitik gitu. Nah, tapi dari data kita sendiri kita nggak dapat itu. Kita hanya dapat year, bahkan year ini, kolom year ini saya yang nambahkan karena ya ini sebenarnya 2022 ini masih masuk karena data ini emang data 2022 gitu. Tapi apa yang mau jadi referensi kita gitu kan untuk melakukan melakukan istilahnya prediktif gitu. Kalau kita nggak punya data-data sebelumnya dan mengcompare dengan data-data sebelumnya. At least kalaupun datanya 2022 kita harus punya data September, Oktober, November, 3 bulan ke belakang itu kita harus punya kalau kita mau melakukan analisa prediktif. Tapi sayang sekali di data kali ini kita nggak dapat ya.
kita nggak dapat penanggalan ataupun period year ya, yang dalam bentuk bulan dan tahun. Nah, itu kita nggak dapat. Jadi sayang sekali untuk di sini kita nggak bisa apa ya, nggak bisa tampilkan si analisa analisa prediktifnya gitu. Karena dari SAC juga tidak akan bisa menampilkan analisa prediktif kalau misalnya kita nggak punya penanggalan gitu kan. Hanya 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 punya tahun aja gitu. Nah, jadi di sini itu saya pengen menjelaskan bahwa ya sekarang yang kita miliki itu adalah ini yang kita miliki itu adalah dashboard dalam bentuk apa sih istilahnya itu, dashboard dalam bentuk apa descriptive analytic sama perspective analytic gitu. Nah, kenapa saya di sini mengatakan bisa ini tuh masuk ke masuk ke ini ya, masuk ke perspektif analitik gitu. Nah, karena di sini kita juga punya tentunya kita juga punya fitur-filter ya di sini ya. Jadi kita bisa lihat gitu kayak data itu kita bisa lihat sesuai dengan uh, perspektif siapa gitu kan. Jadi nggak apa ya, nggak sembarangan gitu kan. Oke, bisa saya majuin dikit deh. Oke. Ini sebenarnya kurang rapi ya, tapi nggak apalah. Oke, jadi di sini ada filter ya, ada filter misalnya di sini filter lecturer dan sebenarnya bisa kita tambahkan lebih banyak filter lagi gitu ya, misalnya filter student atau filter course. Tapi di sini saya coba akan tampilkan satu ya, karena nanti Mas Ivan juga akan menjelaskan report-report ini tentang ini tentang report-report ini dengan seluruh filter yang sudah di-include ya. Tapi saya akan coba ini aja implementasikan aja. Kalau misalnya kita mau lihat, oh saya mau lihat lecturer 13, 14, 15 misalnya lecturer 15 tuh namanya Anto, 16 itu namanya Saifuddin gitu kan ya. 15, 16, 17, 17 tuh misalnya bagus gitu. Nah, kita bisa lihat gitu kan. Oh, berarti kalau misalnya yang kita filter tuh cuma 3 dosen ini aja gitu. Berarti total lecturernya 3. Oh, berarti kalau dengan 3 lecturer ini course yang dipegang tuh ada 9 course gitu. Tapi tidak merubah 200 student ini gitu loh. Loh, karena 200 student ini kita tidak kita tidak linkkan dengan ini ya, kita tidak linkkan dengan apa, dengan kita tidak gunakan condition join ya, karena condition join itu saya gunakan di bawah. Nah, seperti ini. Makanya dia ngimpactnya malah justru ke report yang bawah. Nah, ini sengaja saya lakukan agar ini aja gitu loh, biar tahu kalau biasa aja tuh juga bisa ketika sudah di join itu kita bisa ini aja tinggal lepas pasang aja gitu loh. Nggak semua ketika data model itu sudah di join akan berimpact ke semuanya. Tergantung kita mau seperti apa ininya ya. Tergantung seperti apa mau di treatmentnya. Seperti yang ini kan total student saya nggak mau, misalnya contoh saya nggak mau joinkan dengan mau berdiri sendiri lah ya, data model student ini tidak mau dijoinkan dengan apa course gitu kan, sorry, dengan data model lecturer itu bisa gitu. Bisa karena tujuan saya adalah total student ini saya pengen ngasih lihat bahwa ya udah total student kita tuh ada 200 gitu loh, tanpa harus nyenggol-nyenggol kayak kalau misalnya lecturernya segini, studentnya berapa. Enggak, karena di report yang atas ini saya memang mau menunjukkan ya berapa banyak si student itu gitu loh. Berapa banyak si student itu. Nah, karena tadi kita pisah dua, jadi ini ya jadinya kepisah ya, yang memang yang 200 itu nggak bakal gerak, sementara kalau kita filter yang lecture ini pasti akan bergerak seperti itu. Nah, ini saya buka lagi ya. Oke, nanti untuk penjelasan kayak data ini berapa, kayak data apa, mungkin ini akan dijelaskan sama Bang Mas Ivan ya di menit selanjutnya. Jadi mungkin penjelasan dari saya itu saja untuk SAC ini. Sayang sekali sebenarnya ya kita belum bisa memaksimalkan apa ya potensi yang dimiliki oleh SAC karena keterbatasan data yang kita miliki. Oh sorry, karena keterbatasan data yang kita miliki dan lingkup data yang bisa kita ambil gitu untuk tugas UTS kali ini gitu. Sayang sekali kalau misalnya kita dapat aja 3 bulan data kayak penanggalan untuk 3 bulan terakhir ini kita bisa teskan untuk data ini ya, data apa prediktif ya. Mungkin saya akan tunjukkan sedikit ya mungkin ya. Saya akan tunjukkan sedikit contohnya. Ini yang sudah pernah saya buat gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau menunjukkan prediktif analitiknya gitu. Nah, ini kan bahkan kita punya datanya tuh berrange gitu ya, per minggu gitu.
Nah, kalau kita mau menampilkan prediktif, kita bisa tinggal kita edit dulu. Oke. Nah, kita tinggal tambahkan forecast di sini ya. Nah, kita bisa bikin automatic forecast atau kita pilih forecast apa yang mau kita forecast apa yang mau kita gunakan. Nah, linear regression atau dengan triple eksponensial kan ya. Nah, ada pula kita bisa bikin additional input sendiri gitu. Bahkan kita bisa bikin rumus sendiri gitu. Tapi misalnya di sini saya akan coba untuk yang triple eksponensial aja ya. Nah, maka akan keluar seperti ini gitu. Maka data itu akan terprediksi semudah ini gitu, tanpa kita harus bikin kalkulasi, bikin rumus, bikin ini, karena dia sudah ini ya, maksudnya sudah sesuai dengan metode tersebut, standar metode tersebut, dan kita nggak perlu kayak bikin query, bikin logic untuk melakukan si analitik ini gitu, analitik prediktif ini. Semudah ini menggunakan SAC untuk mengeluarkan kemampuannya untuk melakukan analisa prediktif. Dengan adanya fitur ini juga kita bisa mempercepat pengambilan keputusan gitu kan dari data existing yang kita miliki. Nah, sebenarnya data yang kita gunakan yang ini itu sebenarnya bisa juga, tapi sayangnya di Excel yang sudah dibersihkan oleh dari Bang Lutfi itu kita nggak dapat ininya, nggak dapat periodenya ya. At least kalau mau melakukan analisa prediktif, kita at least harus punya data 3 bulan ke belakang seperti itu, ataupun data 1 bulan 2 bulan nggak masalah asalkan dia penanggalannya lengkap. Tapi karena ini kita hanya dapat periodenya atau hanya dapat periode tahun, jadi ya kita tidak bisa melakukan analisa prediktif. Tapi untuk SAC sendiri, SAP Analytics Cloud, sangat memungkinkan untuk melakukan analisa prediktif. Ya, seperti yang sudah saya coba demokan ya. Paling seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin akan pembahasan tentang ini ya, pembahasan tentang data-data yang sudah saya tampilkan. Mungkin dari Mas mungkin dari Mas Ivan bisa dilanjutkan untuk dijelaskan. Nah, mungkin nanti ada intermezzo juga dari teman-teman yang lain untuk menjelaskan menjelaskan untuk software-software atau aplikasi lain juga ya gitu. Ada yang mungkin mau pakai RapidMiner gitu kan ya. Nah, tapi ini saya akan mewakilkan secara dari saya untuk penggunaan SAP Analytics Cloud dalam melakukan analisa data dan memvisualisasi data tersebut dalam bentuk report. Yang tadinya dalam bentuk report yang seperti ini ya, yang sudah di cleaning, yang masih belum representasi lah ya untuk kita tahu ini data tentang apa, bisa kita hasilkan seperti ini yang menjadi lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dibaca. Sekian dari saya, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya oleh Mas Ivan, yaitu untuk pembahasan report-report yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Aditya Gafur. Saya akan mewakili kelompok saya yang terdiri dari Ahmad Adli, M. Irfan Lutfi, Rizky Aula Hakim, Sabil Nararya, dan saya sendiri Ivan Aditya Gafur. Untuk menjelaskan tentang output laporan yang berbentuk dashboard. Kelompok kami mengambil data di Dataverse Telkom mengenai data lecture dan data student. Tahapan-tahapan pengolahan data sebelum keluarnya laporan ini adalah yang pertama yaitu mengambil data dari website Dataverse Telkom University. Setelah data diambil, langkah selanjutnya kami melakukan convert data ke dalam bentuk CSV atau Excel karena data yang di-download masih berupa file .sql menggunakan di website rebase-data.com. Lalu melakukan cleaning dan pre-processing data menggunakan tools OpenRefine. Setelah melakukan cleaning dan pre-processing data akan dianalitik dengan tool SAC atau SAP Analytics Cloud. Setelah tahapan itu dilalui, maka dihasilkan laporan berbentuk dashboard seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dashboard bertujuan untuk memvisualisasikan data sehingga mudah dipahami atau dimengerti oleh pengguna atau user. Ini merupakan dashboard yang setelah dilakukan analitik dengan SAC atau SAP Analytics Cloud, terdapat 7 bagian penting yang dapat diinformasikan. Yang pertama itu adalah pada bagian ini. Yang pertama itu adalah ini itu adalah ada total lecture,
Jadi setelah dianalitik oleh tool SAC, maka total lecture berjumlah 50. Seperti tampil di bagian ini ya, terdapat 50 lecture totalnya. Lalu yang kedua adalah total course. Ini yang dapat terdapat 10 course. Lalu ada total studentnya sekitar 200 student. Lalu ada bagian ini yaitu top 5 course with most student. Lalu yang bagian ini adalah top 10 student with most course. Lalu ada course schedule per day with most lecture. Lalu yang terakhir adalah presentasi course according to schedule, berdasarkan time ya. Baik, saya akan coba menjelaskan satu persatu dari 7 bagian tersebut. Yang pertama itu total lecture. Tentu yang total lecture ini adalah menampilkan 50 lecture, itu jadi total lecture itu terdapat 50 lecture ya dari data yang telah kita tarik dari Dataverse itu. Lalu yang kedua adalah total course-nya, terdapat 10 course. Oh ya, kalau lecture itu mungkin kita asumsikan bahwa ini 50 dosen, lalu course itu adalah mata kuliah, jadi 10 course terus 10 mata kuliah. Lalu total studentnya itu ada 200 student ini ya, dia ada 200 mahasiswa. Di yang pertama itu total lecture, yang kedua total course, yang ketiga itu total student. Nah ini yang menarik, kita ada di bagian yang keempat ini, yaitu adalah top 5 course with most student. Jadi ini bagian ini menjelaskan 5 mata kuliah teratas dengan mahasiswa terbanyak. Nah di sini dijelaskan bahwa ada ID course yang ditarik itu ID course itu 0, 5, 7, 3 dan 4. Nah di sini itu dijelaskan bahwa ID course 0 itu memiliki 170 student. Lalu ID course 5 memiliki 170 student, ID course 7 memiliki 168 student, ID course 3 memiliki 166 student, dan ID course 4 memiliki 166 student. Jadi itu adalah 5 course dengan mahasiswa terbanyak. Tetapi itu dapat lebih informatif apabila course-nya sudah ada namanya. Misalnya apabila saya coba mappingkan bahwa, coba kita buka dulu Excel-nya. Apabila saya mappingkan berikut ya. Jadi kalau saya coba mappingkan, misalnya ini adalah ada ID 5 course with most student itu kan ada 5 ya. Jadi saya coba mappingkan, misalnya ID course 0 itu saya mappingkan dengan course name-nya adalah analisa bisnis dan data perusahaan. Jadi saya misalnya ID 0, jadi course itu analisa bisnis dan data perusahaan. Lalu ID course 5 saya mappingkan dengan nama tata kelola data dan teknologi informasi. ID course 7 saya mappingkan menjadi jaminan informasi dan keamanan. ID course 3 menjadi transformasi digital. 4 course name-nya adalah integrasi arsitektur aplikasi perusahaan. Maka dengan saya mappingkan itu dapat dijelaskan bahwa misalnya itu mata kuliah analisis perusahaan dan ID course 0 itu memiliki 170 mahasiswa. Dan lalu 5 saya mappingkan itu tata kelola data dan teknologi informasi memiliki 170 mahasiswa. Jaminan informasi dan keamanan yang saya mappingkan 7 itu memiliki 168 mahasiswa. 3 dengan saya mappingkan menjadi transformasi digital menjadi 166 mahasiswa. 4 integrasi dan arsitektur aplikasi perusahaan memiliki 166 mahasiswa. Tentu dengan saya coba mappingkan course name ini menjadi lebih informatif daripada hanya menampilkan ID course saja seperti hanya 0, 5, 7, 3 dan 4. Tetapi karena keterbatasan di data sumbernya yang kita download di Dataverse Telkom itu,
yang kita terima itu hanya ID course-nya saja. Jadi saya coba ini hanya untuk memappingkan aja ya. Oke, nah itu yang tadi kita lihat di top 5 course with most student. Lalu yang kelima itu ada bagiannya, itu ada top 10 student with most course. Di sini menjelaskan 10 mahasiswa teratas dengan mata kuliah terbanyak. Jadi pada bagian ini menjelaskan bahwa ID student 168 memiliki 10 mahasiswa 10 course maaf. ID student 169 memiliki 10 course. ID 179 memiliki 10 course. ID student 18 memiliki 10. ID 185 memiliki 10 course. ID student 194 memiliki 10 course. ID student 29 memiliki 10 course. ID student 77 memiliki 10 course. ID student 83 memiliki 10 course. Dan yang terakhir adalah ID student 97 memiliki 10 course. Sama seperti top 5 course with most student, saya coba mappingkan juga pada bagian ini. Kita kembali ke Excel-nya. Nah, di sini coba saya mappingkan kembali. Apabila saya tambahkan misalnya ID student 168 itu atas nama student name-nya Sabil, 169 atas nama Adli, 179 atas nama Lutfi, 18 atas nama Oki, 185 atas nama Ivan, 194 atas nama Messi, 29 atas nama Ronaldo, 77 atas nama Kante, 83 atas nama Mane, dan 97 atas nama Buffon. Maka dapat dijelaskan bahwa 186 ini kan kita sudah mappingkan ya menjadi misalnya Sabil tadi, maka Sabil ini mengambil 10 mata kuliah. Lalu di Adli yang 166 ini mengambil 10 juga. Lutfi mengambil 10 juga. Oki mengambil 10. Ivan mengambil 10 mata kuliah. Messi mengambil 10 mata kuliah juga. Ronaldo mengambil 10 mata kuliah. Kante mengambil 10 mata kuliah. Mane mengambil 10 mata kuliah, dan Buffon juga mengambil 10 mata kuliah. Sama seperti yang tadi, bahwa informasi itu menjadi lebih informatif daripada kita hanya menampilkan ID studentnya saja. Dalam arti di sini itu mungkin NIM dan student name itu adalah nama mahasiswanya. Tapi yang baik lagi, karena kita keterbatasan dari sumber datanya, dari data first-nya kita tidak mendapatkan data namanya, jadi yang kita tampilkan hanya ID studentnya. Selanjutnya itu adalah yang ke-6, itu adalah ini adalah course schedule day with most lecture. Jadi ya ini adalah menjelaskan jadwal perkuliahan per hari dengan dosen terbanyak. Nah, jadi di sini itu dengan hari Jumat itu berjumlah ada 10 lecture atau dosen lecture. Pada hari Kamis 49 lecture, hari Rabu 49 lecture juga, Sabtu 49 lecture, Selasa berjumlah 50 lecture, Senin berjumlah 50 lecture. Di sini jadi yang terbanyaknya itu di hari Jumat, Selasa dan Senin dengan berjumlah 50 lecture, sedangkan di hari lainnya di hari Kamis, Rabu, Sabtu itu berjumlah 49 lecture. Baik, ini itu yang ke-6. Lalu yang terakhir atau yang ke-7. Yang ke-7 itu adalah menjelaskan tentang course atau presentasi atau course presentasi according the schedule time. Jadi itu ada menjelaskan presentasi per mata kuliah sesuai jadwal jamnya. Ini kita dapat lihat di sini. Di sini. Ini itu di sini kita membagi jadwal perkuliahan menjadi 4 bagian sesuai lihat dari sini. Jadi yang pertama itu dibagi dari jam 6 sampai jam 9. Lalu yang kedua jam 9 sampai jam 12. Yang ketiga jam 12 sampai jam 15.
yang keempat jam 15 sampai jam 18. Di setiap jadwal perkuliahannya mendapatkan presentasi yang sama, yaitu 25%. Jadi pada jam di keempat jadwal tersebut mendapatkan 25% ya, siswanya sama. Ini 25%. Jadi di antara 4 bagian ini sama berimbang ya, 25%, tidak ada yang banyak di satu sisi atau di satu kategori jam tersebut. Mungkin berikut 7 informasi yang dapat ditampilkan pada dashboard data lecture dan data student yang telah kelompok kami olah dengan beberapa tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama itu dimulai dari tahap mengambil data dari website Dataverse-nya yang di Dataverse Telkom University. Lalu setelah itu diambil langkah selanjutnya, kami melakukan convert data ke dalam bentuk CSV atau Excel, karena yang di-downloadnya sebelumnya itu berbentuk file.sql, sedangkan yang akan kita masukkan ke SAC-nya itu harus harus bentuknya CSV atau Excel ya. Nah, untuk mengkonvert dari s.sql ke CSV kita menggunakan website rebasedata.com. Lalu kita melakukan cleaning dan pre-processing dengan menggunakan tools OpenRefine. Nah, setelah melakukan cleaning dan pre-processing, data akan dianalitik dengan tools SAC atau SAP Analytic Cloud. Lalu outputnya itu berupa report dashboard ya, yang divisualisasikan oleh SAC. Sebenarnya pada SAC itu juga ada fitur untuk melakukan predictive analytic dengan proses report eksponensial atau regresi. Tetapi karena sumber datanya tidak ada kolom timestamp itu ada tanggal, bulan, dan tahun yang minimal 3 bulan terakhir, maka predictive analytic tidak dapat digunakan. Nah, itu ya sayang, karena tool SAC dapat melakukan predictive analytic, tetapi karena datanya yang tidak tersedia, maka predictive analytic tidak dapat dilakukan. Itu berikut yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.